Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini saya mau membagikan tentang pengalaman ternak yang kebanyakan peternak pemula belum bisa memahami apa itu jenis-jenis kambing. Sebenarnya kalau untuk pemula itu semua jenis kambing apapun jenisnya, kalau kita cara ternak kita di kandang itu nggak ada bedanya masalah makannya itu. Kayak apa itu kambing kacang, kambing Jawa Randu, dan satu lagi jenis kambing PE. Itu makannya, cara perawatannya sama aja, nggak ada bedanya. Kayak kebutuhan semua nutrisi, terus seratnya, terus vitaminnya sama aja kalau posisi kita di kandang itu. Wedhus kacang, wedhus Jawa Randu, wedhus PE. Kebetulan di kandang sini saya ini ada banyak macam jenis lur, yaitu ada PE nya, ada Jawa Randunya, ada kacangnya, dan ada apa itu segonnya juga. Semua perawatannya sama, makannya pun sama ini, yaitu rumput lapangan. Karena rumput lapangan itu enggak begitu susah kita nyarinya loh. Terus apa itu untuk istilahnya kita ngasih pemahaman terhadap kawan ternak. Sebenarnya rumput lapangan ini banyak nutrisinya karena apa? Saling mencukupi antara satu dan satu jenis rumput itu. Kayak rumput paitan, kayak rumput, kalau kita bilang rumput apa itu cabe-cabean, terus kayak daun ubi sedikit, kayak apa itu, kayak putri malu, itu semua campur jadi satu. Terus kawan kita kebanyakan ya peternak pemula itu mau ternak kambing PE itu takut dengan alasan cara perawatannya yang lebih rumit lah, lebih sulit lah, terus banyak terjadi kembung lah, nggak cocok sama situasi lah, cuaca lah, daerah lah di situ. Kalau bagi saya sebenarnya sama aja loh, semua tinggal perawatan, kasih sayang kita terhadap ternak kita, karena dia juga bernyawa, ya kan. Jadi kalau kita ternak secara kita kandang, kayak saya ini main ngelos kandang gini, hari-hari di kandang gini, semua kayak kebutuhan dia, air minum, nutrisi, mineral, vitamin, itu kita yang menyuplai. Jadi kita harus paham benar di situ. Terus kayak mitos tentang kambing PE, banyak yang kembung, banyak yang itu sebenarnya tinggal perawatannya juga. Jadinya kalau kandang kita rajin, bersih, ya kan, itu kambingnya pasti sehat, nafsu makannya pasti nambah sendiri gitu loh. Jadi dimana kita bikin sebuah kandang dengan supaya ternak itu senyaman-nyamannya tinggal di kandang itu gitu loh.
walaupun kandang kita bagus, kalau apa itu kotoran apa itu nggak bisa turun langsung ke bawah, ya sama aja dia nggak akan nyenyak lur ternak itu. Ibaratkan kita sendiri aja, kalau kita suruh tidur sama kotoran kita apa gitu gimana, nah disitulah. Jadi ternak itu kasih sayang itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri, gimana seandainya saya kan gitu. Terus kayak jenis penyakit kembung ya, sebenarnya dari awal gejala paling dini mungkin sedini-dininya penyakit kembung itu udah kelihatan loh kambing itu gitu loh. Cuma mayoritas peternak itu yang apa loh, yang nggak begitu paham, peternak pemula itu karena dia kurang perhatiannya, kasih sayangnya di kandang itu terhadap ternaknya. Jadi dia kurang apa loh, kurang mengenali asal mula kembung itu. Kambing itu kalau mulai dari kembung itu nafsu makan udah mulai turun loh ya, nafsu makan udah mulai turun, biasanya dia rakus tuh udah nggak rakus lagi, makan cuma kalau kita 1 mil gitu udah berhenti. Nah nanti bengong, diam, terus makan lagi, mil bengong, diam. Itulah awal-awal gejala penyakit kembung itu di situ. Cuma kebanyakan dia itu kurang perhatiannya di situ. Jadi udah tahu nampak kambingnya itu nafsu makannya drop, nggak begitu makan, nah udah dibiar aja, besok aja lah, nanti aja lah, nah, belum sempet lah, dengan alasan itulah para peternak itu. Nah terus kayak biasanya kalau di sini loh saya ini itu pagi saya kasih makan sedikit, nanti siang sedikit, sore sedikit, sore full ya, sore full. Nah di saat jam waktu makan siang itu dia nggak ada, biasanya kalau nggak segera aku kasih dia itu teriak-teriak terus semua. Tapi ini kok diam aja, itu pasti ada apa nih, ada gejalanya. Kenapa kambing saya sudah paham loh, kambing ini biasanya dia jam segini belum dikasih makan udah teriak-teriak, ini kok diam aja semua, kok nyantai aja duduknya. Nah, disitulah biasanya saya perhatikan. Nah, ternyata benar, kemarin agak kebanyakan apa itu, daun reside. Nah yang jelas itu apa, bagian apanya lah, dalamnya itu mungkin agak yang apalah, agak merasa kembung lah. Nah disitulah terus cara ngasih solusinya ya cepatlah dikasih makan yang kayak rumput lapangan itu, yang enggak mengandung kadar seperti daun reside itu di situ. Terus kita masalah tadi kawan ternak bilang kambing PE yang kembung, ya dia karena takutnya gini, kalau kambing PE sekali kembung kita gagal, jelas loh modalnya pun tinggi, paling enggak udah sekian. Nah kalau kejadian nggak bisa tertolong mati, kita udah rugi. Tapi kalau kambing kacang jauh di bawah loh modalnya.
ibaratnya perbandingannya 3 kali lipatnya di bawah itulah sama kambing. Dia ruginya cuma sedikit. Terus lantaran kambing BE apa mahal, karena anaknya pun kalau kita jual sekian bulan aja udah bunyi harga segini. Kalau kambing kacang, nah disitulah kita berani modal banyak karena hasilnya pun banyak. Nah, semua tentang ternak itu pemahamannya berbeda. Kadang yang belum tahu ternak terus tanya sama orang yang nggak tahu ternak, dia cuma gini, nah dia percaya. Ya jadinya mitos yang disebarkan di situ. Terus sebagai peternak pemula, saya cuma berpesan, sempatkanlah diri Anda main ke kandang kawan. Disitulah biar paham sama ternak itu sendiri. Karena ilmu itu kita dapat dari kawan, dari main ke kandang, nah itulah disitulah kita dapat ilmu sebenarnya. Kita nggak modal banyak, kita nggak sekolah, paling kita modal minyak 1 liter, rokok 1 bungkus, main ke kandang kawan, nengok kawan cara berternak kawan gimana. Nanti kalau kita ada unek-unek tanya lur, jangan malu. Kalau kita memang belum paham, nggak ngerti, tanya, nggak usah malu gitu. Nah nanti kita terapkan di kandang kita di situ. Kalau kita malu main ke kandang kawan, malu bertanya, ya seperti apalah, kapan kita maju gitu. Contoh ibaratnya kan, saya berjalan, sampai di jalan saya tersesat, malu tanya, dah nggak jumpa ya tujuan saya, nggak sampai ke tujuan saya, akhirnya saya pulang. Kan di situ sebenarnya ternak itu perlu ya kayak kawan-kawan itu satu. Terus masalah pakan, yaitu memang rumput lapangan itu kebutuhan saling mencukupi. Itu lebih bagusnya lagi kalau kita tambah 2% pakan penguat, itu lebih bagusnya lagi. Kalau kita memang ternak loh. Yang namanya ternak itu gimana ya, dibikin mudah ya mudah, dibikin susah ya susah di situ. Kalau Anda berternak cuma ingin sampingan aja, nggak usah ternak loh. Kasihan ternak kita ini. Karena apa? Dia bernyawa, resikonya nyawa hilang, kurus. Terus kalau kita di kandang makan kurang, nutrisi kurang, gimana? Namanya bukan peternak, tapi pelangsingan hewan. Di situ judulnya nanti pelangsingan hewan, bukan penggemukan, tapi pelangsingan. Terus kayak ini lur, perbedaannya memang jauh lur. Saya kasih contoh lur ya. Ini peranakan kambing PE. Ini anggaran umur 3 bulan sama peranakan kambing kacang. Ini udah umur setengah tahun lebih, masih segitu. Nah disitulah perbedaannya berternak.
itu antara kambing besar dan kambing kecil. Tengok makannya aja lahap semua nih. Rumput lapangan baru ini semua. Jenis apa lur? Ini jenis paitan, terus yang tumbuhan menjalar itu apa lur? Kayak gini banyak loh. Ya udah lur, sekian aja tentang pemahaman ternak, perbedaan antara ternak kambing lacang, kambing Jawa Randu, kambing PE. Sebenarnya ya itu kalau menurut pengalaman saya. Jadi masalah perawatan semuanya sama atas nama kambing, sama perawatannya. Kalau di kandang loh beda lagi, kalau yang namanya dilihat kayak kambing lacang dilihat. Jangan lupa lur like, komen, subscribe untuk mengetahui informasi video-video saya selanjutnya tentang pengobatan dan masalah cara-cara beternak. Semoga saja semua video-video saya bermanfaat bagi dulur-dulur pemula, dan semoga saja peternak se-Indonesia ini bisa sukses selalu dan bisa tercapai apa yang selalu diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.